Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak hebat. Apa kabar kalian? Semoga kalian dalam keadaan sehat dan tetap semangat belajar walaupun masih harus belajar dari rumah. Pagi ini kita akan belajar bersama pada pembelajaran subtema ketiga, pembelajaran kedua, dan pembelajaran ketiga. Nanti kita mulai dari pembelajaran kedua halaman 87. Tapi sebelumnya mari kita baca doa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dinna wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilmah warzuqni fahmah. Amin ya rabbal alamin. Baiklah anak-anak, kalian sudah siap? Oke, kita mulai pada pembelajaran kedua halaman 87. Ayo amati gambar berikut. Apakah yang diucapkan murid-murid? Bagaimana sikap murid-murid pada gambar ini? Nah, ini ada gambar murid-murid ini bertemu guru di jalan. Nah, apa yang harus diucapkan murid-murid saat bertemu dengan ibu guru? Nah, saat bertemu dengan ibu guru, kalian harus mengucapkan menyapa bu guru minimal dengan Assalamualaikum bu guru. Nah, begitu dengan sikap yang sopan. Jangan sampai saat kamu bertemu dengan bu guru atau pak guru diam saja, tapi kalian harus menyapa bu guru terlebih dahulu. Coba ceritakan. Nah, ini tadi sudah kita ceritakan apa yang harus kita lakukan saat kita bertemu bapak atau ibu guru. Baik bertemunya di sekolah atau di jalan atau dimanapun juga, kalian harus menyapa bapak ibu guru. Kini ku tahu, sikap sopan adalah sikap yang baik. Bersikap sopan kepada siapa saja, contohnya pada guru dan teman. Kemudian bawahnya, ayo lakukan. Coba peragakan bagaimana sikap bertemu guru di jalan. Apa yang kamu ucapkan? Nah, nih saat kamu bertemu di jalan, kalian sapa bapak ibu guru itu dengan Assalamualaikum bu, Assalamualaikum pak, mau kemana? Nah, dengan sikap yang sopan. Nomor 2, coba peragakan bagaimana sikap saat meminjam buku kepada teman. Apa yang diucapkan? Nah, kalian juga harus bersikap sopan saat meminjam buku dengan teman. Misal, Bella, bolehkah aku pinjam buku ini? Tidak boleh merebut ya. Jadi harus minta izin dulu. Nah, setelah diizinkan, baru boleh kita mengambil buku itu. Ketiga, coba peragakan bagaimana sikap saat ditegur guru. Apa yang diucapkan? Nah, misal saat kalian bu guru sedang menjelaskan kok kalian malah kucek sendiri atau bercanda sendiri, terus bu guru menegurnya, Mas, ayo tolong perhatikan penjelasan bu guru. Maka kalian tidak boleh marah, kalian harus menjawabnya dengan sopan. Baik bu guru, maaf saya tadi bercanda. Begitu jawabannya ya. Kemudian coba peragakan bagaimana sikap saat menyerahkan kertas ulangan pada guru. Apa yang kamu ucapkan? Nah, kamu harus menyampaikan atau maju ke depan kelas, kemudian memberikan soal ulangan kepada bu guru sambil bicara, Bu, ini ulangan saya, atau Bu, ini kertas ulangan saya. Nah, sebetulnya yang perintah ayo lakukan ada
4 poin ini harusnya kalian peragakan di depan kelas bersama ibu guru dan teman. Tapi karena kalian di rumah, tolong nanti kamu peragakan bagaimana sikap sopan dan apa yang harus diucapkan kepada bunda, karena bundamu juga ibu guru kalian. Coba kalian peragakan bagaimana sikap yang harus sikap yang benar dan apa yang harus kalian ucapkan bersama bunda. Kemudian halaman 88. Ibu guru mengajak murid-murid untuk berkumpul. Di sekolah akan diadakan pertunjukan sulap. Perhatikan kalimat ajakan yang diucapkan ibu guru. Ayo anak-anak segera masuk ke dalam kelas. Sebentar lagi pertunjukan sulap akan dimulai. Nah, pada pembelajaran yang kemarin, Bu Farida sudah menjelaskan bahwa kalimat ajakan itu di dalamnya harus ada kata ayo atau mari. Nah, ini kalimat ajakan nih, ibu guru menggunakan kata ayo. Ayo anak-anak segera masuk ke dalam kelas. Nah, ini kalimat yang ajakan yang diucapkan ibu guru. Kemudian kini ku tahu. Kalimat ajakan dimulai dengan kata ayo atau mari. Kalimat ajakan diakhiri dengan tanda seru. Nah, kalimat lain yang diakhiri dengan tanda seru adalah kalimat perintah. Nah, Bu Farida ulangi bahwa kalimat ajakan itu harus dimulai atau harus ada kata ayo atau mari. Dan kata ayo atau mari ini tidak harus berada di paling depan. Contohnya, misal bila ayo kita membaca buku di perpustakaan. Nah, berarti ayonya itu ada di tengah, tidak di depan. Itu juga bisa. Tapi kalau kata ayo Bella kita pergi ke perpustakaan, itu juga bisa. Yang penting ada kata ayo atau mari. Kemudian di akhir kalimat ajakan harus ada tanda seru. Nah, tanda seru itu seperti ini, Nih, ini tanda seru itu tandanya gambarnya kayak pentung, diakhiri dengan tanda seru. Nih, ini juga ada tanda serunya, ya. Tanda seru itu tandanya gambarnya kayak angka 1, di bawahnya dikasih titik, itu namanya tanda seru. Nah, kalimat lain yang diakhiri dengan tanda seru adalah kalimat perintah. Nah, kalimat perintah juga menggunakan atau diakhiri dengan tanda seru. Contoh kalimat perintah. Kerjakan soal ini. Nah, itu akhir kalimat juga diakhiri dengan tanda seru. Lanjut ke bawahnya. Ayo menulis. Tulis kembali kalimat di bawah ini. Perhatikan penulisan huruf kapital, tanda titik, dan tanda seru. Nah, ini ada kalimat. Kalian disuruh membenarkan penulisannya. Jangan lupa dengan huruf besar atau huruf kapital. Kemudian pada akhir kalimat kalian memilih diberi tanda titik atau tanda seru. Ayo kita kerjakan nomor 1. Ayo kita lihat pertunjukan sulap. Nah, ini kalimat ada kata ayo, maka ini adalah kalimat ajakan. Maka kita tulis ayo, huruf A pada ayo pakai huruf kapital. Ayo kita lihat pertunjukan sulap. Karena kalimat ajakan diakhiri dengan tanda seru. Kemudian yang kedua, mari duduk dengan tertib. Nah, awal katanya, huruf awal pada awal kalimat adalah M. Maka M-nya kita ganti dengan huruf besar. Mari duduk dengan tertib. Nah, M-nya ini yang dicorek sama Bu Farida ini adalah huruf besar. Mari M-nya besar, duduk dengan tertib. Ini juga diakhiri tanda seru karena ini merupakan kalimat ajakan.
Yang ketiga, Pak Bil mengeluarkan sapu tangan dan topi. Nah, kita tulis yang benar. Pak Bil, P-nya huruf besar karena awal kalimat. B-nya pada kata Bil, itu nama orang juga huruf besar. Nah, Pak Bil mengeluarkan sapu tangan dari topi. Ini diakhiri dengan tanda titik karena ini kalimat berita. Bukan kalimat perintah dan bukan kalimat ajakan, tapi kalimat berita atau kalimat yang memberitahukan kepada kita. Jadi diakhiri dengan tanda titik. Kemudian soal yang keempat, seekor kelinci keluar dari dalam topi. Nah, yang diganti huruf besar adalah huruf S pada kata seekor. Nih, seekor kelinci keluar dari topi. Nah, S-nya diganti huruf besar, akhir kalimat dengan tanda titik karena ini juga kalimat berita atau kalimat yang memberitahukan sesuatu kepada kita atau kepada pembacanya. Nah, seperti ini nanti bisa kalian ulangi, kalian kerjakan sendiri di buku paket kalian. Lanjut halaman 89. Ayo membaca. Bacalah dengan nada nyaring. Pak Bil si pesulap. Sebentar, kita besarkan lebih sedikit. Ya. Pak Bil si pesulap. Nah, sekarang pertanyaannya, kenapa ini setiap awal kalimat setiap awal kata kok pakai huruf besar? P-nya besar, B-nya besar, S-nya besar, P-nya juga besar. Nah, ini untuk judul suatu bacaan, setiap awal kata itu pakai huruf besar. Ini karena judulnya. Jadi Pak Bil si pesulap ini adalah judul bacanya, maka P-nya harus besar, B-nya harus besar, S-nya juga besar, dan P yang terakhir juga harus besar karena judul bacaan. Kalau pada bacaan yang huruf besar hanya awal kalimat dan nama orang. Yuk kita baca. Siang itu di sekolah ada Pak Bil. Pak Bil adalah seorang pesulap. Pak Bil menghibur murid-murid dengan permainan sulap. Pertama-tama, Pak Bil mengeluarkan sapu tangan. Pak Bil ajak semua berteriak simsalabim. Pak Bil ubah sapu tangan menjadi burung merpati. Pak Bil lalu masukkan burung merpati ke dalam topi. Pak Bil mengetuk topi dengan tongkat. Tiba-tiba dari dalam topi meloncat seekor kelinci. Semua murid gembira. Pak Bil sangat pintar bermain sulap. Nah, ini bacaan yang berjudul Pak Bil si pesulap. Nanti kalian baca sendiri biar kalian lebih lancar membacanya. Kemudian yang bawahnya, ayo berlatih, beri tanda centang untuk kalimat yang sesuai dengan teks. Beri tanda silang untuk kalimat yang tidak sesuai dengan teks. Bu Farida ulangi, beri tanda cinta untuk kalimat yang sesuai dengan teks dan beri tanda silang untuk kalimat yang tidak sesuai dengan teks. Oke. Kita kerjakan bersama. Nah, kalian sudah mengulangi bacaannya ya. Ya, nomor 1. Murid-murid melihat pertunjukan badut. Apakah benar? Salah, karena yang dilihat itu adalah pertunjukan sulap, maka kita silang. Nomor 2, Pak Bil pintar main sulap. Ya, betul. Centang. Nomor 3, Pak Bil mengubah kelinci menjadi merpati. Betulkah? Kita cari. Oh, nih Pak Bil mengetuk ini bukan menjadi kelinci menjadi merpati, tapi sapu tangan menjadi burung merpati. Berarti nomor 3 itu salah.
Nomor 4, Pak Bil berteriak simsalabim. Nah, betul. Centang. 5, murid-murid bergembira. Betul juga. Nah, ini jawabannya. Lanjut ke halaman. Oh, ya, untuk halaman 90 olahraga silakan kalian baca sendiri. Biar nanti Bu Salma yang akan menjelaskan. Selanjutnya kita beralih pada pembelajaran ketiga. Halaman 91. Pembelajaran ketiga. Ayo mendengarkan. Dengarkan guru membaca cerita berikut. Judulnya teman baru. Nah, ini teman baru huruf T dan huruf B-nya juga huruf besar karena judul bacaan. Hari ini, sebentar kita besarkan lebih sedikit biar bacanya mudah. Hari ini kelas Bella ada teman baru. Ibu guru memperkenalkan namanya. Nama anak itu Rahmi. Rambut Rahmi panjang serta dikepang 2. Kulit Rahmi sawo matang. Mata Rahmi sipit. Saat jam istirahat, Bella mendatangi Rahmi. Bella memperkenalkan diri. Rahmi tersenyum pada Bella. Senyum Rahmi manis sekali. Bella senang berkenalan dengan Rahmi. Tuh yang bawahnya, ayo menulis. Nah, kalian diminta menulis jawabannya. Tulis kembali ciri-ciri Rahmi berdasarkan bacaan di atas. Nah, di sini tadi sudah disebutkan ciri-ciri Rahmi dalam bacaan ini. Maka kalian harus mencermati ciri-cirinya Rahmi. Kemudian kalian tulis. Rambut Rahmi. Rambut Rahmi, nih, panjang serta dikepang 2. Nomor 2, kulit Rahmi. Kulit Rahmi sawo matang. Mata Rahmi. Nah, mata Rahmi sipit. Senyum Rahmi manis sekali. Nah, ini ciri-ciri Rahmi. Silahkan nanti kalian tulis jawabannya di buku paket kalian masing-masing. Seperti kalian kemarin sudah menyebutkan mengerjakan ciri-ciri anggota keluarga kalian. Bagi yang belum mengirim, ditunggu sama Bu Farida di Google Classroom. Tapi kalau yang ini kalian kerjakan di sini saja. Lanjut ke halaman 92. Nah, ayo mengamati. Tulis ciri-ciri teman sebangku, tulis pada buku tugasmu. Nah, berarti ini tidak perlu dikerjakan. Kita langsung ke ayo berlatih. Pasangkan gambar dengan kalimat ajakan yang tepat. Nah, ini ada gambar. Ada 4 gambar, di sini ada 4 kalimat ajakan. Nah, kalian harus mencermati. Misal nomor 1, mari masuk ke dalam kelas. Nah, ini kalimat mari masuk ke dalam kelas, gambar yang sesuai itu yang mana? Nanti kalian tarik menggunakan garis lurus, kalian jodohkan dengan gambar yang sesuai. Kemudian untuk halaman yang 92 ini, setelah selesai dikerjakan, kalian foto dan kirim di Google Classroom. Halaman 92 nggih. Lanjut halaman 93. Ayo membaca. Rahmi dan Bella bercakap-cakap tentang kue kegemaran. Bacalah percakapan berikut. Ini Bella,
Kemudian ini yang rambutnya panjang dikepang 2 adalah Rahmi. Nah, Bella berkata, aku suka kue mangkok. Kemudian Rahmi juga berkata, aku suka kue donat. Nah, jadi Bella sukanya kue mangkok, Rahmi sukanya kue donat. Nah, sekarang bawahnya, ayo lakukan. Bersama teman sebangku, peragakan percakapan Rahmi dan Bella. Ceritakan kue kegemaran kedua keluarga dan ceritakan kue kegemaran keluarga Bella dan keluarga Rahmi. Perhatikan gambar di bawah ini. Nah, yang sebelah kiri ini adalah keluarga Bella. Ada Pak Hadi, ada Bu Arta, ibunya Bella, dan ada Kak. Ini ada ayahnya Bella, ada ibunya, kemudian ada Kak Hadi, kakaknya Bella. Yang sebelah kanan ini ada ayahnya Rahmi dan ibunya Rahmi. Nah, ayah Bella suka kue Bika Ambon. Ibu Bella suka kue pai. Kakak Bella suka kue coklat. Kemudian ayah Rahmi suka kue keranjang. Ibu Rahmi suka kue serabi. Nah, ternyata dalam satu keluarga itu kesukaan kue juga berbeda-beda. Walaupun berbeda kesukaan, kalian tetap saling menyayangi dan menghormati. Dan sebaliknya, ayo mencari tahu. Bertanyalah kepada anggota keluargamu tentang buah kegemaran. Tulis pada tabel di bawah ini. Nah, tugas kalian, kalian menanyakan kepada anggota keluargamu tentang buah kesukaannya. Ayah kamu suka buah apa? Silakan kamu tulis, kemudian alasannya. Misal ya, ayah suka buah jeruk. Alasannya apa? Tanya sama ayah, kenapa ayah suka jeruk? Nah, nanti jawabannya ayah apa? Mungkin karena banyak mengandung vitamin C atau segar atau apa, nanti tanyakan pada ayah. Demikian juga dengan ibu suka buah apa? Alasannya apa? Kenapa suka buah itu? Alasannya apa? Kakak, adik. Nah, kalian tanyakan. Kemudian tabel ini kalian isi. Ya. Silakan kalian isi, tapi tidak perlu dikirim ke Google Classroom. Tidak perlu dikirim ya. Kemudian bawahnya, ayo belajar. Rahmi sering membeli kue di toko. Di sana dijual berbagai macam kue. Kue mangkok dan kue donat pun ada. Nah, ini Bella pergi beli kue di toko. Perhatikan kue-kue di toko berikut. Ini ada kue donat dan kue mangkok. Kita hitung. Kue donatnya ada berapa ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Ya, kue donatnya ada 24. Kemudian kue mangkoknya kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Nah, kue mangkoknya ada 21. Nih, kue donatnya ada 24, kue mangkoknya ada 21. Kita pasangkan satu kue donat dengan satu kue mangkok. Ternyata ada kue donat yang tidak mendapat pasangan. Nah, ini kita pasangkan. Kita pasangkan seperti ini. Nah, kita pasangkan seperti ini bersama ini. Nah, kita pasangkan. Nah, seperti ini, nggih.
Nah, tapi karena di sini susah sekali untuk memberi garisnya karena kuenya kecil-kecil. Kita pasangkan ini sama ini. Coba pakai ini bisa nggak? Oke. Ini sama ini, kemudian ini sama ini. Nah, kita pasangkan satu-satu. Oke. Semuanya kita pasangkan satu-satu. Nah, setelah selesai ternyata ada kue donat yang tidak mempunyai pasangan. Kenapa? Karena kue donatnya lebih banyak dari kue mangkok. Karena kue donatnya 24 sedang kue mangkoknya cuma 21. Nah, untuk kolom yang terakhir yang punya pasangan cuma ada satu donat dan satu kue mangkok. Maka yang 3 ini tidak punya pasangan. Nah, yang 3 tidak punya pasangan. Jadi, sebentar. Nah, ini berarti kue donat 24 maaf, kue donatnya karena tidak kue donatnya ada 24, ada yang tidak punya pasangan dan kue mangkoknya ada 21, maka kue donat lebih banyak dari kue mangkok, ya kan tadi? Nih. Ini kue donatnya berarti lebih banyak dari kue mangkok. Sudah kelihatan dari gambarnya. Kemudian karena kue donatnya 24, kue mangkoknya 21, yang di depan itu angkanya lebih besar, maka 24 lebih besar dari 21. Bu Fadia ulangi. Kue donatnya 24, kue mangkoknya 21, maka kue donat lebih banyak. Diulangi nggih, kue donat lebih banyak daripada kue mangkok. Jumlahnya lebih banyak ya. Kemudian kalau dengan angka, kue donatnya 24, kue mangkoknya ada 21, maka kue 24 lebih besar dari 21. Nah, kita lihat di halaman sebelahnya, halaman 95. Nah, kita coba bisa nggak nih? Nih, berarti kue donat lebih banyak dari kue mangkok. Nah, kalau angka 24 sama 21, karena di depan ada angka yang lebih besar, maka diisi dengan 24 lebih besar dari 21. Sekarang bawahnya. Bawahnya ini ada balon kuning ada 27, balon hijau ada 28. Nah, kita pasangkan. Nah, setelah kita pasangkan dan kita hitung, ini balon kuning 20. Balon kuning 27, balon hijau 28. Kita pasangkan, ternyata ada satu balon hijau yang tidak punya pasangan. Berarti lebih banyak yang mana? Yang kuning, balon kuning atau balon hijau? Iya, lebih banyak balon yang hijau, ya. Nah, ini setelah dipasangkan berarti balon kuning, karena balon kuningnya sama yang balon hijau banyak yang hijau, maka karena yang di depan itu yang lebih sedikit, maka balon kuning lebih sedikit dari balon hijau. Karena yang diketahui, yang ditulis di depan adalah yang lebih sedikit. Balon kuningnya 27, balon hijaunya 28. Maka isinya, kalau yang disebut bendanya itu yang di depan lebih sedikit, maka kita tulis isinya balon kuning lebih sedikit dari balon hijau.
Kemudian kalau angka 27 dan 28, karena yang di depan adalah angka 27 itu lebih kecil daripada 28, maka ditulis 27 lebih kecil dari 28. Oke. Jadi untuk mengisi lebih banyak, lebih banyak atau lebih sedikitnya atau lebih besar atau lebih kecilnya itu lihat yang paling dari angka yang disebutkan di depan. Kalau yang di depan itu angkanya lebih besar, maka kita bisa tulis dengan lebih besar dari. Kalau yang di depan itu seperti ini tadi 24 sama 21, maka yang di depan kan angka 24 itu lebih besar dari 21, maka kita tulis untuk mengisi titik-titiknya adalah untuk membandingkan adalah kata lebih besar. Ini kita belajar membandingkan dua benda dan dua bilangan. Kalau yang bilangan yang di depannya itu lebih besar, maka isinya kita tulis lebih besar dari. 24 lebih besar dari 21. Kalau angka yang di depan itu yang untuk membandingkan antara 27 dan 28, sedang yang di depan 27 itu angkanya lebih kecil, maka isi yang untuk membandingkan kalimat pembandingnya adalah lebih kecil dari. Oke. Nanti kalian pahami pelan-pelan. Insya Allah kalian pasti bisa. Kemudian ayo berlatih. Isilah kotak dengan bilangan yang sesuai. Isilah titik-titik dengan lebih besar dari atau lebih kecil dari atau sama dengan. Perhatikan contoh berikut. Berarti kalian diminta menghitung benda yang ada di kotak ini. Kedua kotak ini ada benda yang warnanya berbeda. Nah, kalian hitung. Setelah dihitung, ditulis angkanya di dalam kotak. Nah, setelah ditulis, nanti kita bisa membandingkan. Kalau yang depan itu lebih banyak, maka kita pilih lebih. Kalau angka yang di depan itu lebih banyak dari yang belakang, maka kita isi lebih besar dari. Kalau angka yang di depan nanti itu yang disebutkan ditulis di depan itu lebih sedikit daripada angka yang di belakang, maka ditulis dengan lebih kecil dari. Kemudian kalau kedua angka atau kedua benda itu jumlahnya sama, maka kita tulis dengan sama dengan. Nih contohnya. Bintang yang berwarna apa ya, ini warna pastel. Warna ini itu yang di depan ini jumlahnya bintang ada 23. Kemudian yang bintang yang berwarna hijau kekuningan itu jumlahnya ada 20. Maka angka yang depan lebih banyak, maka kita tulis lebih besar dari, karena lebih banyak angkanya lebih besar, bendanya juga lebih banyak. Bendanya lebih banyak berarti kedua bintang ini yang banyak yang depan ini lebih banyak, maka untuk membandingkan dua angka 23 lebih besar dari 20. Nah, seperti itu ya. Kemudian ini adalah contoh selanjutnya halaman 96. Nah, ini juga kita diminta menghitung. Nah, seperti contoh yang halaman 95, kita diminta menghitung, membandingkan dua benda. Oke, bolpen dengan bolpen, cangkir dengan cangkir, bola dengan bola, burung dengan burung, pensil dengan pensil, tapi beda warna. Nah, kita diminta menghitung. Dalam kotak pertama pensilnya ada berapa? Kita hitung. Dalam kotak kedua pensilnya ada berapa? Kita hitung dan kita tulis. Nah, setelah kita tulis nanti kita lihat yang di depan itu angkanya lebih besar dari yang di belakang. Dari angka yang di belakang, lebih besarkah atau lebih kecilkah atau sama dengan. Nah, ini karena nanti kalian hitung dengan cara, biar tidak kelewatan benda yang sudah dihitung, itu kamu beri coret karena kamu harusnya bawa pensil.
1, ini coret, 2, 3, 4. Biar tidak kelewatan atau biar tidak dihitung 2 kali, maka caranya nah seperti ini. 1, ini dikasih tanda coret, dicoret pulpen yang pertama. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, seperti itu. Menghitungnya harus pelan-pelan dan konsentrasi, tidak boleh sambil bercanda biar tidak salah menghitung. Setelah dihitung, kalian tulis di sini. Nah, untuk menghemat waktu, Bu Farida sudah menghitungnya. Nah, ini hasil yang sudah dihitung. Nah, bolpen yang ada di sebelah kiri jumlahnya ada 24. Kemudian bolpen yang ada di sebelah kanan jumlahnya 24. Oh, sama-sama 24. Maka titik-titiknya diisi seperti halaman 95 tadi pilihannya. Karena sama 24, maka isinya 24. Ditulis sama dengan, nah di sini isinya sama dengan 24. Ya, 24 sama dengan 24. Itu soal pertama. Kemudian soal yang kedua, cangkirnya. Nah, cangkirnya setelah dihitung, ada cangkir yang sebelah kiri ada 32, sementara yang cangkir yang ada di sebelah kanan 31. Nah, berarti yang depan itu angkanya lebih besar apa lebih kecil? 32 sama 31. Yang depan 32. Berarti angkanya lebih besar. Maka kita isi 32 yang di sini. 32 diisi yang di sini dibandingkan dengan kata lebih besar dari 31. Bu Farida ulangi. 32 lebih besar dari 31. Dan soal yang ketiga. Ada bola. Bola sebelah kiri itu setelah dihitung jumlahnya 48. Bola sebelah kanan jumlahnya 50. Nah, berarti yang depan, yang sebelah kiri angkanya lebih besar apa lebih kecil? Ada 48, yang belakang 50. Oh, yang di depan atau di sebelah kiri itu ada angka 48, berarti lebih sedikit. Maka untuk mengisi titik-titik ini adalah lebih sedikit. Jadi kita baca 48 lebih sedikit dari 50. Nah, yang ini burung, jumlah burungnya yang sebelah kiri 23, jumlah burung yang sebelah kanan 36. Nah, berarti yang di depan 23 sama 26. Yang di depan yang sebelah kiri berarti angkanya lebih kecil, maka diisi kalimat pembandingnya adalah 23 lebih kecil dari 26. Kemudian yang terakhir adalah bolpen atau pensil. Pensil yang sebelah kanan sebelah kiri 42, jumlahnya sebelah kanan 35. Karena yang pensil yang sebelah kiri itu jumlahnya 40. Pensil yang ada di sebelah kanan yang warna biru ada 35. Nah, berarti kalau yang disebutkan yang di depan itu lebih besar, maka kalimat pembandingnya adalah diisi lebih besar. Jadi 40 lebih besar dari 35. Nah, ini nanti kalian kerjakan dengan menghitung benda-benda yang ada di yang setiap kotak ini kalian hitung, kalian tulis dan kalian bandingkan seperti yang Bu Farida jelaskan. Nah, demikian tadi anak-anak, pembelajaran 2 dan pembelajaran 3 sudah kita selesaikan. Bu Farida ulangi, yang harus dikirim, yang harus dikerjakan, dikirim dan dikirim ke Google Classroom adalah halaman 92 ini.
92 ini dikerjakan dan dikirim di Google Classroom. Sementara halaman-halaman yang lain dari pembelajaran kedua dan ketiga tetap kalian baca dan kalian isi, harus dikerjakan juga. Karena nanti biar kalian tidak kesulitan saat mengerjakan ulangan harian atau penilaian harian. Nah, demikian tadi anak-anak, pembelajaran hari ini sudah selesai. Kita akhiri dengan bacaan Alhamdulillahirrabbilalamin. Banyak kurangnya dalam Bu Farida menjelaskan pembelajaran hari ini. Bu Farida mohon maaf. Pesan Bu Farida, nurut pada ayah bunda, tetap semangat. Belajar walaupun masih harus di rumah. Dan sholat beserta tadarusnya jangan sampai dilupakan. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu besok pagi.